Liga Arab merupakan organisasi regional negara-negara Pan-Arab yang lokasinya berada di Timur Tengah dan sebagian juga berada di Afrika bagian utara. Di dalam Liga Arab, ada 22 negara yang tergabung dalam organisasi regional ini, seperti Arab Saudi, Libanon, Yaman, Libya, Kuwait, Maroko, Irak, Palestina, Oman, Uni Emirat Arab, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita perhatikan, beberapa negara anggota dari Liga Arab ini memiliki warna bendera yang sama, hanya bentuk dan motifnya yang berbeda. Biasanya mereka menggunakan warna hijau, merah, putih, dan hitam. Setidaknya, dari video ini, kita bisa tahu dan membedakan dalam menentukan bendera sesuai dengan negaranya, seperti Palestina. Dan alasannya apa kira-kira negara-negara dalam Liga Arab ini memakai warna seperti itu? Dosen Departemen Studi Islam dan Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem, Eli Podeh mengatakan, bendera seringkali menunjukkan kesamaan regional. Sama halnya dengan bendera negara-negara Skandinavia, ada kesamaan tertentu di antara banyak negara Arab. Nah, kalau bendera negara-negara Skandinavia ini punya pola yang sama, yaitu membentuk tanda plus atau tanda tambah, hanya warna-warnanya saja yang berbeda-beda. Salah satu alasan yang sering dikemukakan, keempat warna masing-masing melambangkan periode sejarah Arab yang berbeda. Warna hitam digunakan oleh Kekhalifahan Rashidun dan Abbasiyah. Warna putih pada Bani Umayyah. Warna hijau untuk dinasti Fatimiyah dan Rashidun. Dan warna merah untuk dinasti Hashemid. Tapi ada teori lain yang terkait tentang kesamaan empat unsur warna tersebut. Teori ini datang dari seorang penyair Irak abad ke-14 Masehi, yaitu Safi al-Din al-Hili yang mengatakan, putihlah tindakan kita, hitamkan pertempuran kita, hijaukan ladang kita dan merahkan pedang kita. Eli Podeh juga mengatakan, ini menandakan adanya simbolisme tertentu. Ada keterkaitan, persamaan, ada kesamaan masyarakat di daerah sekarang bukan hanya bahasa Arab. Podeh juga mengatakan, hal ini juga sangat relevan bagi Uni Emirat Arab karena benderanya terdiri dari warna tradisional Arab. Ketika kita berbicara tentang warna tradisional Arab, yang dimaksudkan bukan hanya warna Pan-Arab, tapi juga warna Islami. Itu semua kembali ke Nabi Muhammad SAW, hijau dan merah ke Ottoman. Ini sangat relevan dengan sejarah dan identitas. Diperkirakan, warna-warna itu pertama kali digabungkan pada 1916. Pada bendera pemberontakan Arab melawan Kekaisaran Ottoman yang waktu itu dirancang oleh diplomat Inggris yaitu Mark Sykes. Kekaisaran Ottoman atau Turki ini menguasai wilayah dari barat sampai ke bagian timur dan menjadi yang paling kuat pada abad 15 sampai abad ke-17. Saat itu, orang-orang Arab dikucilkan oleh Kekaisaran Ottoman. Untuk alasan itulah, orang-orang Arab perlu bersatu dan melawan Kekaisaran Ottoman agar mereka menjadi kuat. Kerajaan Inggris memberikan dukungannya pada negara-negara Arab tersebut. Tujuannya supaya Inggris bisa menjatuhkan Kekaisaran Ottoman. Arab dan Inggris menandatangani perjanjian dengan pimpinan Mekah saat itu Hussein bin Ali untuk mendukung penuh berdirinya Pan-Arabia. Namun setelah mereka menang dan berhasil menjatuhkan Kekaisaran Turki, Inggris tidak menepati janjinya untuk menyatukan Arab. Inggris rupanya punya perjanjian dengan Perancis dan membagi negara-negara Timur Tengah ini ke wilayah kekuasaan mereka. Libanon, Palestina, Syria, Iran, dan Turki saat itu berada di bawah kontrol Inggris dan Perancis. Tapi pada tahun 1950, Presiden kedua dari negara Mesir yaitu Gamal Abdul Nasser berhasil mewujudkan mimpi tersebut di bawah kekuasaannya dengan mendirikan Republik Persatuan Arab atau Pan-Arabia, meskipun hanya bertahan sampai tahun 1971. Negara-negara Pan-Arabia yang kembali terpecah kemudian menggunakan bendera masing-masing yang pernah diberikan Inggris, kecuali Syria yang tetap mempertahankan bendera Republik Persatuan Arab. Sementara itu, dosen studi Islam dan Timur Tengah dari Universitas Edinburgh, Anthony Gorman mengatakan, warna-warna tersebut memiliki makna tertentu, mewujudkan kebijakan tertentu atau apa yang dianggap sebagai kebajikan. Apakah itu darah perjuangan kolonial, hijau dari tanah, hitam yang juga menjadi simbol perlawanan. Sebagian besar negara anggota Liga Arab menggunakan keempat dari warna-warna tersebut. Ada juga yang sebagian besar mengandalkan salah satu warna tersebut.
Biasanya mereka menggunakan warna merah dan hijau. Sedangkan yang lain menambahkan simbol-simbol Islam seperti bintang, bulan sabit atau pedang pada bendera mereka. Seiring berjalannya waktu, ternyata beberapa kali negara-negara Arab ini pernah melakukan perubahan pada bendera-bendera mereka. Eli Podeh juga mengatakan, juga sangat penting untuk diketahui menurut saya bahwa setidaknya di masa lalu sering terjadi perubahan pada bendera mereka. Perubahan bendera-bendera negara-negara Pan-Arabia ini dipengaruhi oleh kepemimpinan atau orientasi politik di negara tersebut. Menurut Anthony Gorman, perubahan bendera terjadi seiring berjalannya waktu dengan rezim atau orientasi politik yang berbeda. Bendera juga seringkali berkaitan dengan identitas nasional. Bendera menawarkan kegunaan untuk menandakan sebuah ideologi. Meski ada kemungkinan perbedaan tafsir, tetapi ada kemiripan tujuan dan arti secara menyeluruh dari 4 warna bendera negara anggota Liga Arab tersebut. Dikutip dari Qatar Foundation International, arti dari warna-warna bendera Liga Arab adalah hijau melambangkan tanah dan kemajuan dari masing-masing negara. Merah menekan perjuangan kemerdekaan dan pengorbanan yang dilakukan untuk melindungi negara. Putih mengartikan perbuatan, kemurnian, perdamaian, dan optimisme sebuah negara. Hitam mewakili makna duka bagi mereka yang kalah dalam pertempuran dan juga dapat digunakan sebagai referensi untuk mengatasi penindasan kolonial. Jadi kesimpulannya, warna-warna bendera dari negara-negara anggota Liga Arab terbentuk karena hasutan Inggris demi bisa mengalahkan kekhalifahan Ottoman yang waktu itu berkuasa atas segala di dunia. Makanya, karena saking kuatnya Ottoman ini, Inggris tak mungkin melawan Ottoman dengan kekuatan militer. Mereka melawannya dengan cara yang licik, yaitu memecah belah persatuan negara-negara Arab, supaya kekuatan umat Islam tidak bisa terfokus ke dalam satu titik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.